Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan pencak silat. Setelah bugar nanti kamu akan melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan dasar pukulan dalam pencak silat. Sekarang kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang gerakan tangkisan. Amati gambar dan penjelasan berikut. Tangkisan dalam pencak silat. 1. Tangkisan dalam. Tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. 2. Tangkisan luar. Tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. 3. Tangkisan atas. Tangkisan dari bawah ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. 4. Tangkisan bawah. Tangkisan dari atas ke bawah. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan dasar tangkisan tersebut dengan dipandu oleh guru. Perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru dan ikuti aba-aba yang diberikan. Seorang pesilat membutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam melatih setiap gerakan. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Bacalah teks dengan membaca senyap. Ini kakak bacakan nyaring ya, kalian simak dengan baik. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. 1. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut. Jadi yang pertama adalah grafit dan tanah liat dihancurkan menjadi bubuk. Kemudian yang kedua, bubuk grafit dan tanah liat dibakar selama kurang lebih 3 hari. 3. Pembentukan pensil dibentuk panjang dan tipis. Dan yang terakhir adalah pensil dibungkus kayu. 2. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan pensil yaitu grafit, tanah liat, dan kayu. 3. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Apabila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi, maka ketersediaan kayu akan berkurang dan menyebabkan kelangkaan kayu jika tidak dilakukan penanaman kembali. 4. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Sebaiknya pensil diraut menggunakan peraut pensil
Dan ujung pensil jangan terlalu runcing agar dapat mengurangi risiko pensil patah. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, pekerjaan yang pertama ini adalah tukang kayu. Barang yang dihasilkan kursi, meja, dan perabot rumah lainnya. Bahan asal benda adalah kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah peternak sapi. Barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asal benda adalah hewan, yaitu sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian pekerjaan yang ketiga ini penambang batu bara ya. Barang yang dihasilkan adalah batu bara. Bahan asal benda adalah fosil tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian pekerjaan yang keempat adalah petani. Barang yang dihasilkan adalah padi, sayuran, dan buah-buahan. Bahan asal benda adalah tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang terakhir ini adalah nelayan ya. Barang yang dihasilkan ikan. Bahan asal benda adalah hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang amati tabelmu. 1. Jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti hewan dan tumbuhan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 2. Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Kita harus menggunakan barang-barang dengan bijak, sesuai kebutuhan dan tidak boros, agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Masih ingatkah kamu cerita tentang Bapak Willy, Kepala Sekolah Teladan? Bacalah kembali cerita tersebut, sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Nah, ini hanya contoh ya. Pak Willy adalah sosok kepala sekolah yang mulia. Ia sangat peduli dan bertekad untuk memajukan murid di sekolahnya. Ia melatih Sudin yang memiliki kemampuan sangat baik dalam berpidato dan mendaftarkannya untuk mengikuti lomba pidato nasional. Karena kesulitan dana, Pak Willy dan siswa di sekolahnya mengadakan lelang pisang. Dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai Sudin mengikuti lomba pidato. Usaha yang dilakukan Pak Willy tidak sia-sia, karena Sudin meraih juara pertama lomba pidato dan mempersembahkannya untuk sekolah. Sekali lagi, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Kalian bisa menuliskan cerita kalian sendiri tentang Bapak Willy, Kepala Sekolah Teladan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.